Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kalau pada malam hari ini saya, Yohana Ibrahim, dapat kembali menemani malam Anda dengan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya, Yohana Ibrahim. Betapa berbahayanya liturgi yang diselenggarakan tanpa pengertian yang benar. Karena hal ini berpotensi menipu jemaat dan menempatkan jemaat dalam kebodohan atau kesesatan. Kita harus memahami bahwa liturgi atau kebaktian di gereja bukanlah segalanya dalam hidup kekristenan. Liturgi sebenarnya hanya sebuah pertemuan bersama yang acaranya diatur sedemikian rupa agar tertib, tetapi bukanlah ibadah dalam arti lengkap atau utuh. Pada umumnya, liturgi disusun dan dikemas sedemikian rupa agar memberi kesan hikmat, berwibawa, agung, dan rohani. Sejatinya, liturgi yang semakin dielaborasi dengan berbagai variasi justru malah menjadi semakin syarat dengan kepura-puraan dan sandiwara. Sebenarnya, hal ini terjadi karena pengaruh agama-agama suku atau agama-agama yang tidak mengenal kebenaran Allah. Bagi mereka, seremonial atau upacara agama adalah segalanya. Artinya, menentukan kualitas hubungan mereka dengan dewa mereka. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan Kristen yang benar. Kekristenan adalah jalan hidup, yaitu hidupnya Yesus, bukan sekedar jalan hukum dan kegiatan seremonial seperti agama-agama pada umumnya. Liturgi bukanlah ibadah yang sejati atau yang sebenarnya, karena ibadah yang sejati adalah penggunaan potensi jasmani dan rohani secara maksimal bagi Allah dalam sepanjang waktu hidup. Roma 12 ayat yang ke-1. Tentu segala sesuatu dilakukan untuk kepentingan kerajaan Allah atau bagi kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan setiap saat, kapanpun dan dimanapun orang percaya berada. Sejatinya, inilah liturgi kehidupan yang sejati, yaitu seluruh kehidupan kita dan di sepanjang waktu hidup kita. Dalam liturgi, orang Kristen hanya mengucapkan kalimat yang memuat doksologi, pujian penyembahan, pengucapan kredo, mendengarkan khotbah, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan tanpa pertaruhan segenap hidup. Yang penting adalah bagaimana membuat liturgi itu seakan-akan bisa mewakili relasi mereka dengan Allah. Padahal kekristenan yang sejati pertaruhannya adalah segenap hidup. Kalau orang Kristen tidak mempertaruhkan hidupnya guna mengikuti Yesus setiap saat atau meneladani hidupnya setiap saat, maka dalam berliturgi pasti dia munafik, berpura-pura atau bersandiwara. Dalam hal ini, pergi ke gereja dan mengikuti liturgi justru membuat dosanya semakin banyak. Aspek yang dapat menyesatkan banyak orang Kristen dalam liturgi adalah mereka merasa sudah menghayati kehadiran Allah secara penuh dan benar. Padahal penghayatan terhadap kehadiran Allah
haruslah dalam kehidupan setiap hari dan segala hal peristiwa kehidupan. Seringkali liturgi hanya membawa seseorang pada sebuah fantasi mengenai Allah dalam liturgi, tetapi bukan dalam perjumpaan pribadi dengan Allah secara real. Sebenarnya, hal ini secara tidak langsung merupakan sikap melecehkan Allah, di mana seakan-akan Allah adalah Allah yang cukup puas jika umat berinteraksi hanya melalui seremonial atau upacara agama atau liturgi. Orang-orang Kristen yang memiliki pemahaman seperti ini pasti orang-orang Kristen yang kualitasnya rendah. Mereka tidak memiliki kesetiaan yang sejati kepada Kristus dan biasanya hanya setia kepada lembaga gereja atau tokoh-tokoh agamanya. Sampai pada level tertentu mereka tidak sanggup mempercayai Allah yang hidup. Hal ini akan sangat terasa pada waktu mereka ada di ujung maut atau dalam situasi-situasi yang sangat genting. Ternyata dalam situasi-situasi seperti itu, mereka tidak sanggup meyakini Allah beserta mereka atau Allah hadir. Penjelasan tadi bukan bermaksud untuk menghalangi orang melakukan liturgi di gereja, melainkan hendak menegaskan bahwa tidak mungkin seseorang bisa menghayati kehadiran Allah yang dalam waktu sesaat, pada waktu di gereja saja. Bagaimana seseorang bisa menghayati kehadiran Allah dalam satu kali kesempatan liturgi kalau setiap harinya tidak mengalami perjumpaan secara langsung dengan Allah? Sebenarnya banyak liturgi yang diselenggarakan hanya seperti sebuah sandiwara rohani atau sandiwara agama. Allah yang benar adalah Allah yang dihayati setiap saat dalam perjumpaan real, di mana hal ini akan membangun sikap hormat dan takut kepadanya yang sepantasnya. Justru penghayatan dalam kehidupan secara konkret itulah yang dapat membangun kekristenan yang sejati. Allah yang hidup dan berjanji menyertai kita adalah pribadi yang berkenan berurusan dengan kita setiap saat dalam segala hal. Karena dari pencobaan hidup setiap saat itulah Allah Bapa mendidik kita agar kita dapat menjadi serupa dengan putranya. Inilah inti keselamatan itu. Jika tidak demikian, berarti keselamatan kita tidak pernah dialami dan dimiliki. Allah sebagai Bapa yang mendidik anak-anaknya untuk menjadi sempurna seperti dirinya atau serupa dengan Yesus, berkenan berurusan dengan umat pilihan di sepanjang waktu dan di segala tempat, di dalam segala hal. Hal ini tidak bisa digantikan dengan liturgi di gereja dalam beberapa saat saja. Sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan setiap saat, kapanpun dan dimanapun orang percaya berada, merupakan liturgi yang benar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Tuhan Yesus memberkati.